Nama gue Irsyadi Bagas Putro, tapi biasa dipanggil IB atau Bagas atau orang-orang kenalnya Farel atau ya panggil siapa aja lah nggak masalah. Cuman biasanya sih dipanggil IB gitu. Gue adalah alumni Tikom Unpad di jurusannya itu DIP tahun 2000 angkatan 2013 gue DIPD kalau nggak salah gue itu angkatan 2013. Nah ya udah sih kayak gitu aja. Itu sebutan teman gue sih. Iya, kalau dari kegiatan sih ya nggak banyak ya. Paling ya karena kebetulan kalau sekarang kan aku posisi udah kerja ya. Jadi kayak ya kita udah WFH. Jadi untuk info tambahan aja, gue sekarang kerja di salah satu startup. Kalau kalian pernah dengar namanya Delman, yang mostly nggak akan pernah dengar sih karena ya kita tidak terkenal itu gitu. Jadi kayak mungkin kalian pernah dengar, nggak deh pasti. Yap, anyway, gue di startup. Jadi kita udah dari kapan ya? Kesibukan akhir-akhir ini kerja doang sih. WFH dari Februari 2020 ya. Sebelum corona masuk tuh kita udah start WFH. Jadi ya udah itu. Iya, boleh. Actually ini pertanyaan menarik karena gue inget banget waktu dulu tuh, kalau nggak tahu deh kalian ngerasain ospek atau enggak, cuman ada namanya perkenalan kampus, kalau nggak salah osjur ya. Osjur tuh gue juga ditanya tuh kenapa sih milih, pertanyaan sama persis, milih dulu namanya DIP kan, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Kenapa? Karena ceritanya lucu, karena adalah gue ya elah muka-muka kayak gue kan gitu. Gue dulu di SMA ya bandel kerjanya main-main mulu kan. Alhasil kalau dulu kan kita ada penjurusan yang namanya IPA IPS. Ya sekarang juga masih ada sih. Jadi sebenarnya gue mau ambilnya tuh teknik komputer sebenarnya. Cuman karena gue bangun main mulu yang masuk IPA. Nah akhirnya gue cari-cari apa ya ilmu yang di kedepannya. Kenapa gue pengen sesuatu yang berhubungan sama komputer, karena emang bokap gue juga nyaraninnya ke situ. Kamu di masa depan itu ilmu yang berhubungan dengan komputer itu akan diminati oleh masyarakat. Jadi gue mulai searching lah, gue mulai baca blog satu-satu, kesana kemari gue cari apa ya. Gue bukan orang yang pengen ambil hukum manajemen, maksudnya kayak gue bisa nggak suka ilmu itu, disiplin ilmu itu gue nggak suka. Gue suka sama komputer, jadi gue kekeh nih, gue harus cari pasti ada nih ilmu sosial yang ketemu silang lah istilahnya sama dunia komputer. Nah dari situ gue mulai cari ternyata ada jurusan namanya ilmu informasi dan perpustakaan gitu. Oke, gue mulai nanya kan ilmu informasi dan perpustakaan. Kalau orang dengar pertama kali pasti kayak perpustakaan ngapain banget deh lu, ya gitu kan ya. Pasti itu adalah respon yang wajar. Even kayak teman-teman gue tuh sampai kaget, serius lu mau ngambil itu? Terus gue bilang iya, kenapa enggak? Kenapa lu mau ambil itu B? Teman-teman gue pada nanya tuh waktu mau SBMPTN. Jawaban gue cuma satu, ya at least gue belajar nggak jauh-jauh dari lingkup yang sangat dominasi, yaitu komputer gitu. Komputer dan ya tentunya ya nanti mungkin gue akan cerita ke depannya adalah yang hottest trendnya itu adalah informasi seperti itu. Nah awalnya dari situ. Even waktu dulu gue SBMPTN, lo boleh percaya boleh enggak ya, gue ambil 3 pilihan, kan dikasih 3 pilihan tuh. Gue ambil di UI, itu jurusannya sama, ilmu perpustakaan. Di Unpad jurusannya sama, ilmu perpustakaan. Dan terakhir di Undip, itu jurusannya juga sama, ilmu perpustakaan. Jadi emang gue nggak bisa ke lain jurusan gitu. Gue cuma pilih nih kampusnya mana. Karena waktu itu nyokap juga bilang kan, ya udah terserah kamu mau kuliah di mana aja, selama negeri, ya udah mama dukung aja gitu. Dan bokap gue juga suportif gitu. Kayak awalnya sih pada nolak, ngapain kamu ambil ilmu perpustakaan gitu. Cuman gue bisa jelasinnya. Dan akhirnya mereka setuju aja gitu, gak ada masalah gitu. Justru kayak malah setelah setelah belajar gitu kayak gue bisa lihat gambaran yang lebih jelas gitu. Itu sih backgroundnya kenapa ambil DIP. Kalau Unpadnya karena emang kebetulan nyangkutnya di situ aja ya mostly. Cuman kalau jurusan itu udah harga mati gitu, gak bisa ditawar-tawar. Karena gue adalah orang yang kayak kalau gue udah mau di sesuatu itu kayak ya udah gitu, tinggal gimana caranya tetap hal itu. Cuman kayak lo harus kadang-kadang kompromis ya. Kayak kompromisnya itu apa ya, universitinya lah yang gue kompromis. Jadi di UI, di Undip, kebetulan aja nyangkutnya di Unpad gitu.
Nanti gue akan cerita lebih lanjut. Waduh, kalau PP dulu zaman dulu tuh gue dari awal udah ngekos pasti. Karena kebetulan ada juga senior satu tongkrongan di SMA 28 gue dulu. SMA 28 Jakarta, senior itu 2011 dia. Namanya, ya sampai sekarang masih dekat, namanya Agib atau Jawa biasanya. Dia jurusan humas lah. Kebetulan banget ketemu dia pas lagi pendaftaran ulang, jadi langsung dikasih kosan langsung apa, jadi gue ngekos. Nah, ngekos sih 2 kali pindah kosan, terus kayak pulang juga sebenarnya dibilang sering enggak, dibilang jarang enggak. Dulu kan zaman 2014 2015 tuh kalau kalian tahu tuh tol Cikampek yang layang tuh baru jadi kan ya. Nah itu tuh gue nggak sering-sering pulang tuh waktu di situ karena kalau naik mobil macetnya parah banget. Tapi kalau misalnya ya itu gue nggak terlalu sering pulang sih waktu semester 5, 6, 7 tuh udah jarang pulang gitu karena macetnya gila banget. Gue juga pernah naik kereta. Lebih enak naik kereta by the way daripada naik Prima Jasa. Kalau kalian nggak tahu deh, kalian pernah dengar gak berita di kilometer 90 Papan itu betonnya pecah jadi tolnya itu ditutup. Jadi gue pernah tuh satu ketika gue pulang tuh dari Cilenyi itu jam 7 sampai Jakarta jam 4, jam 5 subuh lah. Pokoknya gue nyampe rumah tuh terang dan gue berdiri gitu sih. Ya pengalaman seru aja sih, tapi ya love hate relationship lah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya dengan Jatinangor ya. Tapi ada sih yang paling gue kangenin tuh kedai Indra sih, gue the best. Itu teman-teman gue pasti tahu, gue selalu makan di kedai Indra. Menunya dari semester 1 sampai semester 8 sampai gue lulus gak pernah ganti. Dan gue sampai sekarang masih kangen banget sama kedai Indra. Indra itu gede banget, dulu ada 4, even di dalam kampus itu ada. Di depan di CK ya, dan di CK itu juga ada. Di depan Jatos ada, di depan Borma apa Yogia itu gue lupa namanya, itu juga ada. Indra gitu. Langganan itu mah. Gue sehari makan itu 3 kali, kuat-kuat aja. Di Jalan Sayang atau Jalan Kolonel Mansyam ya aslinya ya. Kalau di CCK karena dulu gue sempat bawa mobil, terus kayak dan akses masuknya kan agak sempit ya. Jadi dan gue orangnya bukan orang yang sabar. Jadi kayak daripada ngomel-ngomel, ya udahlah cari jalan yang agak gede di Jalan Sayang, terus pindah sempat ke Puri Indah karena kebetulan teman-teman geng nongkrong anak-anak pada pindah semua satu kosan di situ. Jadi kayak dari 20 kamar 16-nya itu teman-teman gue dan 3 kamarnya kosong. Ya, informasi awalnya gue nggak mau, cuman kayak ada teman gue namanya Denny, dia itu jadi wakil ketua deh kalau nggak salah, wakil ketua, terus kayak ayo dong ikut. Akhirnya karena dia yang bilang, gue juga ini orang baik banget sama gue, terus gue juga jadi sungkan sama dia kayak ya udah deh lu, gue mau. Tapi gue tuh orangnya kurang suka kurang suka yang kalau misalnya meeting itu nggak efektif gitu kan. Ada ini bukan yang jelekin proses meeting anak kuliah atau apa ya, cuman kayak meeting tuh kebanyakan kayak 2-3 jam cuman outputnya sedikit gitu. Gue agak suka gitu, di waktu itu gue bisa ngelakuin lain gitu, kayak explore. Gue demen banget mau ngatik sesuatu, jadi kayak explore itu. Jadi gue kurang suka kalau misalnya terlalu bertele-tele dan perbirokrasian itu gue sangat tidak suka gitu. Jadi kayak ya udah deh, lu mau apa gitu, gue masuk deh. Cuman ya udah sebagai ganti gue ngerjain apa. Akhirnya waktu itu gue ditunjuk suruh ngerjain website, ya udah gue jadiin itu website yang mangkak gitu. Nggak tahu deh sampai sekarang masih aktif atau enggak. Gue ingat banget pakai WordPress kalau nggak salah atau apa. Gue jarang ikut organisasi karena jalan nggak mau. Gue lebih orangnya anaknya cari cuan gitu. Gue sempat buat agensi kecilan gabung sama anak humas, anak mana ya, pokoknya dimanapun ada kesempatan untuk belajar dan cari duit, di situ gue ikut gitu ya. Mostly buat website, terus kadang-kadang desain. Oke, tadi kan gue udah cerita ya, gue itu di Medfo satu putaran doang. Akhirnya dirayu juga lah, lu sekali-sekali ikut ya udah
udahlah, udah teman-teman gue ini teman dekat yang minta kan, Denny ini orangnya kayak deket lah sama gue gitu. Satu kosan sempet ya ilah, namanya anak kosan tidur bareng ya, sering ya nginep bareng, ngerjain tugas begadang apa segala macam bareng. Jadi kayak udah deh, nanti gue bantu. Akhirnya gue jadiin tuh websitenya. Terus kayak ya udah, itu sih kalau pengalaman di Himaka sih. Mungkin sedikit ya, tapi kalau di luar organisasi ya, kalian kan namanya kuliah ya, bisa mulai explore ya, bisa kalian cari yang senang berorganisasi, bisa ikut banyak organisasi kan. Ada Himaka, ada mungkin nanti perkumpulan mahasiswa lainnya yang gue nggak tahu namanya, atau ikut ekskul ya. Kalian bebas mengekspresikan diri kalian kan. Cuman kalau gue boleh saran, sih satu ya, jangan lupain tujuan awal kalian itu datang ke Jatinangor itu apa, yaitu untuk kuliah. Jadi jangan sampai organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya itu bisa menggantikan kegiatan perkuliahan kalian. Jangan sampai sih gitu. Nah itu juga prinsip yang gue pegang, makanya kayak gue lebih jarang beraktivitas gitu. Gue lebih sering ningkatin kemampuan gue secara akademik kayak gitu. Sering tuh gue project-projectin kalau misalnya ada jurusan mau buat apa, mau desain apa, even kayak bantuin dosen-dosen gitu. Kayak Pak Samson waktu itu mau buat poster tentang apa. Terus dia kalau nggak salah udah ngeluarin buku ya. Dulu kayak gue dimintain bantuan buat bikin cover, cuman kayak desainnya tidak sesuai gitu. Kayak gitu sih. Masih hafal sih beberapa ya, karena ya nggak mungkin juga kan kita lupa sama dosen kita yang udah ngajarin banyak banget ilmu sama kita. Pak Agus Rusmana, Pak Ruli, Pak siapa nama panjangnya, Pak Ruli Khairul Anwar kalau nggak salah. Pak Ruli itu dosen pembimbing gua. Bu Neneng juga dosen pembimbing. Bu Soleha. Banyak mana masih ingat lah. Even beberapa tuh masih ada WA-nya di gue. Jadi kayak gue kadang-kadang mantau kayak kalau pasang status, oh ya ini dosen gue dulu nih, Bu Soleha, terus sering pasang status. Makanya gue masih inget aja sampai sekarang. Iya. Ini gue jawab jujur ya, versi gue ya. Kalau jangan didengarkan, tapi kalau menurut gue butuh atau tidaknya itu tergantung lagi dari kualitas diri kalian. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma masuk organisasi yang pengen eksis kiri kanan, ya nggak ada gunanya sama sekali, kecuali networking mungkin. Cuman at the end of the day, balik lagi, gue ngelakuin interview, yang gue lihat adalah kualitas orangnya, gimana dia bisa kerja kan, gimana pengetahuannya apa segala macam. Yang lainnya adalah bonus gitu. Jadi kalau gue bilang tergantung kalian gitu, apakah di organisasi itu mengembangkan yourself, diri kalian itu menjadi apakah organisasi yang kalian ikuti itu menjadikan diri kalian dengan penuh potensial gitu. Jadi ya pertanyaan balik lagi ke kalian, apakah kalian benar-benar menggunakan wadah dan fasilitas yang diberikan oleh kampus itu atau tidak. Nah itu. Tapi personally buat gue itu paling jarang, gue nggak peduli kalau orang nih interview di dunia kerja. Kayak gue sering banget ngelakuin interview kan, karena emang kita lagi hiring banyak banget. Yang terakhir gue lihat itu adalah lu lulusan mana, sama lu dulu di kuliah ngapain aja. It's a bonus point gitu. Yang pertama itu adalah attitude, kemampuan, sama cultural yang gue lihat fit atau enggak nih kerja sama kita gitu. Karena even kalau orang yang bagus tapi secara culture gak fit, itu juga akan susah dikomunikasi. Seperti itu sih. Itu nilai pribadi gue ya. Mungkin ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang enggak. Cuman dari gue seperti itu. Sorry kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Banyak banget. Gue sampai bingung mau cerita yang mana. Kalau dari kegiatan perkuliahan, gue nggak tahu sekarang. Kalau dulu semester 1-2 itu paket. Jadi kayak udah kelas D cuman bisa, kelas D udah ada jadwalnya, tinggal klik doang di Pacis. Ya ilah Pacis. Di Pacis tuh tinggal klik doang. Semester 3 dibuka lah tuh, kayak kalian bisa milih-milih modul-modul tambahan atau kelas di jam berapa campur sama kelas lain dan lain-lain.
gue sebagai orang yang sangat tidak bisa bangun pagi, gue cari kelas sesiang mungkin. Jadi kalau nggak salah tuh dulu ada 7.50, 10 berapa, jam 1 sama jam 3 terakhir. Jadi gue nyari itu selalu yang di atas makan siang lah, karena gue orang yang nggak bisa bangun pagi. Dan gue mau di tengah minggu gue itu kosong. Akhirnya dapet nih, jebret dapet. Gue nyampur ke kelas A, ke kelas B, ke kelas C. Ya ada bagusnya sih, gue jadi kenal anak-anak kelas C, anak-anak kelas B, anak-anak kelas A. Gue berdua tuh sama temen gue, temen dekat gue, namanya Afif. Itu dari awal sampai akhir gue bareng sama dia. Nah terus waktu kalau nggak salah tuh ngisi KRS itu ada dikasih 2 minggu apa seminggu, kalau nggak salah gue lupa. Itu tuh kayak ada kemungkinan jadwalnya berubah. Nah mati lah jadwal berubah beberapa jadi pagi. Even ada yang bentrok gara-gara ada yang kelas B sama kelas C, terus kayak tiba-tiba dosen itu nganggapnya ya udahlah semua anak kelas B pasti ambil kelas yang targetnya nih kelas B nih di KRS nih. Wah itu mati dong, kena tuh bentrok jadwalnya. Lo percaya nggak percaya, gue sering banget kayak teman gue yang Afif ini, karena dia ngikutin kata-kata gue jadi dia juga nggak bisa bangun pagi. Itu gue itu ada di kelas kalau nggak salah database design atau apa gitu, gue lupa. Satu lagi marketing informasi atau apa gitu, itu Afif. Tapi kita ya biasa namanya mahasiswa titip absen ya gitu. Jadi kayak gue sebenarnya nggak pernah masuk kelas itu, tapi waktu UAS untungnya take home, gue nggak tahu hoki apa gue itu. Jadi kayak itu ditemuin aja jalannya. Jadi kayak ya udah, gue sebenarnya ada di kelas itu terdaftar, tapi gue nggak pernah datang, gue nggak pernah attend. Gue lupa itu harinya kalau nggak salah Rabu itu yang bentrok itu. Jadi kayak oh itu kampret sih, itu lucu sih ya. Gue sampai sekarang gue masih bingung itu kenapa gue bisa kayak gitu ya gitu. Akhirnya dari situ kayaknya udah nggak ada lagi, kayak gara-gara kejadian itu deh, kayak banyak yang bentrok, banyak yang apa. IPK jelek biasa aja, nggak dibilang jelek, nggak dibilang bagus ya juga jauh dari kata bagus gitu. 325 terakhir ya, 325 karena gue ada juga nih satu pengalaman nih. Jadi nggak tahu nih sampai sekarang mahasiswa baru dapat ilmu alamiah dasar atau enggak, gue lupa, itu kalian sendiri yang bisa jawab ya. Jadi dulu ada semester 1 tuh namanya ilmu alamiah dasar, itu gue dapet E gara-gara gue itu kesiangan waktu UTS, gue ketiduran, even gue nggak datang. Nah gue baru ambil lagi itu waktu mau skripsi, kebetulan mata kuliahnya hilang dari Vkom. Gue kuliah, akhirnya gue cari dosennya, gue kuliah di FMIPA. Wah itu kampret sih, kayak gara-gara itu gue nggak bisa ambil yang banyak lah, kayak nggak bisa cepat lulusnya gitu kayak. Tapi itu lucu, temen-temen gue sampai gelek, lu kok bisa sih B gitu kuliah di FMIPA ya? Itu gue lupa gitu. Mana gara-gara ya gue inget banget tuh kelasnya habis Jumatan, terus kayak habis Jumatan kan ngantuk ya, dengan tidur bentar lagi lanjutin tidur pagi yang tertunda. Ya itu gue nggak datang tesnya, sampai akhirnya gue tunda sampai semester 7. Gue harus bolak-balik apa sih yang di gedung 2 tuh, yang ngurusin administrasi tuh, lupa namanya. Iya, thumbs out dengan memilih sendiri. Itu adalah IP gue paling jelek, 2,6 something, I don't know. Ya sekitar segitulah, 2,6 something. Kayak di semester 3 itu adalah kayak masa-masa, kalau gue bilang ya, masa-masa gue kayak gue udah punya teman baru nih secara kuliah, karena udah 2 semester di sana. Dan kayak gue mau explore Bandung kayak gitu kan ya, dari Cileunyi ya, Jatinangor kan Cileunyi ya sebenarnya ya. Yeah. Dari gerbang tol Cileunyi ya, kalau naik mobil keluar Paster ya cuma 30-40 menit. Kalau lewat Antapani naik motor ya 1 jam 1,5 jam kan. Ya masa relatif deket lah buat kayak kalau weekend, kalau kalian apa mau main-main apa segala macam ya monggo-monggo aja, asal ya jangan kebablasan aja gitu. Iya. Gue tahu. Kenapa Unpad itu di Bandung. Cuman gue nggak nyangka Kabupaten Bandung. Iya, Unpad Cileunyi itu Kabupaten Bandung kan. Terjadi ceritanya itu, gue punya temen dulu waktu SMA. Itu mereka keterima satu di Mene, satu di Hukum. Lumayan deket lah. Temen tongkrong SMA. Nah, gue bilang, waduh asik dong nanti kita cari kosan yang deket aja ya.
Pale lu yang deket, lu itu di mana, gue di mana, lah kan sama-sama Unpad. Nah ternyata gue baru tahu pas hari H-nya gue datang ke waktu pendaftaran ulang tuh jauh ternyata dari dari Bandung. Ya, turns out ya love hate relationship lah dengan Nangor. Kalian suatu saat nanti pasti akan kangen juga sama Nangor. Jatinangor itu sebenarnya ada kelebihan Jatinangor satu yang orang lain itu nganggap sepele. Gini, lo pasti semua kuliah pakai duit jajan dong. Enaknya di Jatinangor adalah semuanya relatif murah dibandingin di Bandung. Jadi kalau lo tanggal muda lo bisa hedon ke Bandung. Tapi kalau misalnya tanggal tua ya lo stay aja di Jatinangor. Toh buat ke Bandung juga butuh effort. Beda kalau di Bandung kayak ya udahlah kemana-mana deket gitu, lu pasti spendnya expense lu jajan apa segala macam lebih gede gitu. Tapi kalau di Nangor kayak ya udah lu udah nggak punya duit akhir bulan ya udah lu terima aja, lu makan nasi ayam saus tiram atau warung nasi sederhana kalau ada yang tahu. Iya. Atau apa tuh leleknya tuh cocok jadi kota pelajar kalau gue bilang, karena nggak terlalu padat dan masih bisa fokus lah. Karena makanya banyak ini kan kampus pindah ke sana, ITB pindah ke sana, Mene Unpad udah angkatan gue tuh lagi dibangun gedungnya. Waktu gue kuliah di sana tuh lagi dibangun, sama perpustakaan tengahnya tuh dibangun. Makanya pada pindah ke sana semua kan. Jadi pernah, cuman kayak ya udah kayak kalau misalnya dulu kan kita di entertain, ya gue di entertain itu selalu diajarin kayak kalau kamu capek apapun, nggak suka apapun, ketemu orang itu kalau harus senyum, selalu harus selalu ramah lah, karena kita nggak tahu nih orang itu bisa menyebabin apa gitu. Kayak kalau misalnya kita lagi capek, ya kita harus dipaksa untuk senyum apa gitu, walaupun ya kita capek banget gitu, kayak belum tidur apa segala macam. Jadi kayak ya udah karena udah biasa ya, gue juga balas kayak oh boleh gitu. Padahal mah dalam hati kayak lu kok tahu sih, itu kan udah lama banget ya, kayak gitulah gitu. Bagus terus mana? Maksudnya gini ya, dia salah satu dosen senior ya, dan orangnya itu baik banget. Dan kalau kalian pernah spend waktu sama beliau, kalau kalian bisa nilai orang kayak apa ya, ada jadi gini di DIIP karena kita ilmunya banyak, dari namanya aja kan ada ilmu pusaka, ada ilmu informasi. Tapi beliau di antara dua itu dia cukup menguasai lah di dua tengahnya ya. Walaupun kalau misalnya untuk praktek ada Pak Atok, dia kuat di prakteknya, cuman kayak dari Pak Agus itu paling senior dan enak sih orangnya ya. Oke lah, Parli juga bagus. Ya sebenarnya bagus, cuman kalau gua disuruh milih itu Pak Agus. Ya, maksudnya dia jelasin juga gampang. Ya kan, maksudnya kayak gini loh. Indikator gue ya secara personal menilai dosen bagus atau seorang guru in general itu bagus, atau seseorang lah memiliki pengetahuan yang kuat ketika dia bisa menjelaskan kepada kita tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele, yang dijelasin secara sederhana kita ngerti gitu. Mungkin cari analoginya, cari apa segala macam. Nah, saat berusaha bagus ya gue mendapatkan semua itu. Makanya gue bilang beliau adalah salah satu yang terbaik gitu. Kalau bukan yang terbaik ya dia salah satu yang terbaik menurut gue gitu. Salah sekali kalian nanya ke gue. Gak ada ya, gimana ya, intinya adalah disiplin aja sih ya. Semakin tua kalian semakin 5 nih 6 udah mulai sadar nih, temen gue kok udah mulai apa sih, seminar, pada mulai seminar ya, progres gue kok ini aja ya. Pokoknya semuanya itu harus imbang lah. Makanya balik lagi pesan gue tadi, jangan lupa lah tujuan kalian itu datang ke Nangor tuh ngapain gitu, untuk belajar kan, kuliah kan, itu tanggung jawab terakhir kalian loh sebagai anak gitu dari orang tua ya. Jadi kayak gue ingetnya adalah, gue nggak inget sih, gue dimarahin sama mama gue sih jujur ya.
Lo sampai semester 8, semester 9 gak lulus, kuliah bayar sendiri, udah diponis gitu, udah langsung gua di semester itu langsung gua daftar sidang. Udah. Cuman kalau bagi waktunya adalah gue orang yang pengen jalan-jalan, jadi kayak ke Bandung, kemana, kayak ke Raja Upas, atau lo hangout di Bandung, seneng-seneng apa segala macem, ya lo boleh belajar, cuman jangan lupa belajar itu capek gitu. Kalau lo ngelakuin belajar dengan benar, belajar itu cukup sejam 2 jam, abis itu lo capek banget. Kayak lo, biasanya gue malam cabut kemana, atau cari makan atau apa, atau ke Bandung kalau weekend gitu. Jadi kayak ya disiplin sih kuncinya, dan disiplin itu adalah hal yang paling susah buat warga Indonesia ya kalau gue lihat ya. Disiplin waktu ya, itu cuman ini sih, kalau kalian udah kebentur kalian bisa implementasi ini tuh. Ya itu waktu ide gue jatuhnya ya, kok gue bisa ide ini ya, gue mikir loh kenapa. Oh iya, gue bodoh, gue usah banyak gaya. Gue sebenarnya lebih suka di kosan, cuman kadang-kadang ya kalau di kosan itu bawaannya main dulu, karena teman-teman pada main semuanya, dan kayak gue ditarget gitu. Jadi kayak skripsi sih terakhir di Dunkin ya, kayak lo kalau ke Dunkin ya kayak teman-teman gue tahu kayak oh Ibe lagi skripsi, karena apa, mobilnya dari hari ke hari itu belum ganti gitu. Kayak lo ke Dunkin, kayak lo ngeluarin, buat gue zaman dulu itu 80.000 sampai 100.000 duit yang banyak buat di spend untuk di Dunkin Donat, itu bisa buat makan berapa kali gitu. Gue udah keluarin 100.000, kayak gue harus balik modalnya lebih gila lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ACC dosen atau apa segala macem gitu. Kayak gue nongkrong di situ kayak udah dari jam 7 pagi gue datang misalnya nih abis pertama kali gue datang itu pulang kampus jam 7 malam, enggak lah jam 4 jam 5 abis makan malam deh. Gue datang ke Dunkin terus sampai pagi. Biasanya jam 8 itu ke kampus lagi, jam 5 itu jam 12 itu pulang ke kosan, habis bimbingan tuh tidur bentar, habis itu jam 4 itu jam 3 itu ke kampus lagi, habis itu ya udah lanjut pulang dari itu jam 5-an, jam 6-an makan malam dulu, lanjut lagi di Dunkin. Udah gitu-gitu aja. Jadi gue hangoutnya di mana? Dunkin. Itu kan pertigaan tuh kalau yang tahu tuh di namanya Pangkalan Damrik tuh dekat warteg Damrik. Ya udah di situ aja nongkrong deh. Sebenarnya biasanya nanti datang temen gue lewat. Be, ngapain? Kita masuk ke dalam ya. Join dong. Ya udah, monggo. Skripsi bareng apa. Kalau nugas gue nggak terlalu demen, karena apa? Satu gue mau duit. Jadi kayak dulu duit jajan gue sangat terbatas gitu. Jadi kayak kalau manage-nya nggak bener, gue nggak bisa kelayapan masalahnya. Nggak bisa main-main gue nanti jalan-jalan kemana gitu nggak bisa. Jadi kayak ya udah, kalau gue nugas pasti di kosan gitu. Dan kalau di kosan itu lebih fokus sih. Kalau gue cuma butuh waktu skripsi doang, karena apa? Butuh dorongan untuk keluar kan. Kayak biar ada hasilnya gitu. Jadi emang itu benar-benar gue paksa. Kayak kalau ada orang bilang gue jadi skripsi itu 1,5 bulan kalau nggak salah. Jadi itu skripsi dari Desember sampai Februari itu gue mulai daftar. Desember akhir itu habis tahun liburan tahun baru banyak banget mau pulang. Natal tuh biasanya kan, Natalan kan, bulan gue ada beberapa yang Natalan. Terus kayak nggak Natalan gak bisa tahun baru juga, kakak di Nangor mah. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin banget Nangor sepi banget tahun baru. Oke, jadi gue kerja itu ada di startup namanya Delman. Itu sebuah startup ya yang ngurusin tentang data sih. Kita mostly main sama data. Data apa? Jadi gini, kalau misalnya kalian pernah dengar machine learning, artificial intelligence, or whatever it is, di Indonesia itu sangat disayangkan kita belum bisa implementasi itu dengan baik. Kenapa? Karena untuk mencapai, untuk kita bisa gunain ML atau AI, itu data itu harus pertamanya bersih. Kak, maksudnya data bersih itu apa? Jadi bayangin gini, kalian misalnya menjadi nasabah di satu bank. Kalian datang ke cabang Jatinangor. Kalian daftar tuh, saya adalah Bagas gitu, saya di Bagas Putro nama saya. Di Bank Mandiri Jatinangor ya. Somehow seiring berjalan waktu kalian udah gede, apa segala macam, kalian buat lagi misalnya di Bank Bandung gitu, cabang Bandung. Buat lagi dengan nama yang sama. Mungkin tadi karena kalian masih kecil ya dibuatin apa. Kalian buat lagi atas nama itu jadi Bagas Putra juga. Cuman Bagas Putronya dipisah, bukan
bukan disambung gitu. Nah itu di database bank itu tuh kalian harusnya tahu apa itu database karena kita belajar hal itu. Itu didetek sebagai dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Nah padahal itu orang yang sama kan. Nah mostly kayak gue ngebersihin data itu, oke, cari rumus parameter-parameter untuk menyatukan data tersebut gitu. Atau ya mostly berhubungan dengan data sih karena produk Delman itu productivity tools, jadi agak susah ngasih contoh konkretnya gitu. Ya karena gue juga nggak paham banget tentang data gitu karena ya mostly kerjaan gue bukan mikirin formulanya lah, itu ada scientistnya kerjaannya, kayak gue cuma ngebangun aplikasinya kayak gimana. Good question. Jadi gini, salah satu benefit kalian gitu, ikut departemen, ikut di DIP. Nah gue nyebutnya DIP dah. Kayak gue bingung nama barunya apa. Adalah kalian itu belajar nanti namanya arsitektur informasi dan manajemen manajemen sistem jaringan informasi apa segala macam. Pay attention to that kelas praktek ya, semua yang berbau IT karena itu hal-hal fundamental yang dipakai di dunia komputer gitu. Jujur aja gue belajar, gue abis lulus dari kampus itu gue langsung gue dapat kerja pertama kali itu jadi UI UX designer. Ada yang tahu nggak apa itu? Jadi ini salah satu ilmu yang lagi hot ya, karena teman-teman gue kayak pada kita bisa jadi itu ya. Ini ilmu yang lagi hot. Kenapa gue bilang hot? Karena ya mostly semua startup atau semua yang punya aplikasi, perusahaan yang punya aplikasi bakal butuhin UI UX designer. Jadi basically kayak lu ngedesain doang, kayak naruh tempat-tempat buat tombol di mana, buat apa di mana, buat ini di mana. Nah, itu tuh ada di mata kuliah arsitektur informasi. Dan kalau kalian dalam itu kedepannya bakal gak usah kedepannya, sekarang udah hot banget. Jadi kayak gue berangkat dari mata kuliah itu gue dapet kerjaan pertama gue gitu as a UI UX designer gitu. Dan mostly kenapa orang pada nanya, lo kan jurusan informasi, emang belajar? Dan gue keluarin teori-teori yang kayak even orang yang kerjanya UI UX designer itu gue yakin kayak mereka nggak cukup aware gitu sama itu. Kayak gue pakai di skripsi gue, lupa namanya kalau nggak salah Crookes Law atau apa deh gitu, kayak itu versi barunya deh. Of course kalau misalnya lo yang belajar sehari-hari di kuliah itu versi lamanya gitu, kayak ilmu lama ya itu bagus, ilmu lama itu bagus untuk teori. Tapi kadang kalau misalnya kita ngomongin desain, untuk udah ngomongin interaksi antara manusia dan komputer, interaksi antara manusia dan aplikasi itu kayak lo harus paling update kan. Nah, ini juga kenapa ada ya kritik sih, kayak kalau di Indonesia itu kurikulum itu agak terbelakang gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari sendiri. Ingat kan, ya gue nggak terlalu suka nongkrong atau organisasi. Ya gue lebih suka kayak gue nyoba hal ini, baca teori baru atau apa. Atau even kayak tugas, kalau lu semua malas ngerjain tugas, cara paling gampangnya adalah gimana untuk tetap belajar. Lu dikasih tugas nih, lu cari buku tapi dalam bahasa Inggris, terus lu translate itu jadi bahasa Indonesia. Jadi ini tuh tugas lu. Nah, kenapa? Satu adalah teman lu nggak ada mungkin yang bisa kayak, ini tugas kamu sama ya. Karena apa? Translate dari orang-orang hasilnya beda. Dan kedua, lu di-force dari translatean itu, dari lu nge-translate dari buku itu ke bahasa Indonesia, lu otomatis mau nggak mau harus belajar. Jadi basically ya lu ngerjain tugas sambil lu belajar gitu. Even daripada kayak lu comot Google, karena comot Google sini ya itu lebih beresiko sih. Kalau gue males gitu, gue cari buku terus gue translate satu-satu. Ya alhamdulillah aja nilai bagus gitu. Padahal mah ya itu cuma translatean doang gitu. Sebenarnya sama-sama kopas ya udah, cuman gue translate aja gitu. Jadi kadang-kadang juga nempel di otak gitu, karena lu nemuin kata-kata ternyata gini. Ya you'll never know what you'll find lah di dalam sebuah buku. Kalau gue jawab sih pasti pada nggak percaya gara-gara sholat Jumat. Jadi ya
awalnya kayak gue nggak ada minat sama sekali. Iya, jadi dulu rumah gue di Tebet, yang di belakang rumah gue kayak di gak jauh lah dari rumah gue itu ada agency gitu. Waktu gue sholat Jumat dilihat, terus kayak minggu pertama diikutin, minggu kedua diikutin, minggu ketiga disamperin tuh kayak nawarin ke nyokap gue kayak intinya Bu anaknya mau nggak kalau disuruh ikut casting kayak gitu. Ya udah nyokap gue kayak ya udah coba berhadiah aja. Nah sekali 2 kali nyoba langsung dapet pemotretan. Gue inget banget namanya Trika, karena Trika itu produknya kayak yang buat bersih gitu loh, bukan bersih apa bil kayak Trika loh ini cairan setrikaan yang buat kalau nyetrika jadi resek gitu, jadi licin. Nah itu tuh dari situ ya udah berlanjut. Nah ada juga yang bilang hoki loh ya, lo hoki gitu. Kenapa? Karena ya dengan waktu yang sebentar, maksudnya lo ya kan kalau kayak gitu kadang-kadang kita nggak tahu ya kayak casting dari berapa orang, terus eliminasi jadi berapa itu ada perjuangan gitu. Even kayak gue tahu teman-teman gue yang kayak lebih giat castingnya, kayak setiap casting dia datengin keliling Jakarta gitu, kayak dia dapetnya tapi lebih sedikit gitu ya. Gue nggak tahu emang ya Allah udah ngatur rezekinya ada di situ atau kayak gimana, atau emang hoki atau apa ya. Cuman ya itulah dari hal-hal kayak gitu, one thing leads to another, sampai akhirnya gue ditawarin film waktu itu sama Rudi Sudjarwo, kalau nggak salah film pertama gue itu Mengejar Matahari. Jadi gue startnya itu dari film Mengejar Matahari, habis itu sama Teddy Suryatmaja itu Baju Biru, habis itu jadi Joni, Lokri Luna, Mirror, Heart, Ekspedisi Badewa, Terakhir Basah. Nah dari hard movie-nya itu, gue main hard movie-nya itu ditawarin sama Star Vision waktu itu sama Pak Marwes, Bu anaknya ini mau main sinetron. Awalnya gue nggak mau main sinetron gitu karena ya waktu itu keputusan pribadi aja sih, nggak mau main sinetron gitu. Tapi ditawarin akhirnya ya udah 3 episode aja. Ternyata ratingnya bagus, jadi lanjut sini sampai akhirnya kayak gue udah lumayan gede juga kan tuh. Sorry ya gue sebenarnya Gak apa-apa kak, santai ya. Ya gue udah gede, udah SMP SMA, sampai kayak gue mikir kayak gue tuh nggak suka sebenarnya kayak gini gitu. Kayak lo pernah kan kayak waktu kecil kayak lo nyoba hal, mungkin kayak kalau cowok lo ikut main bola atau apa segala macam, sampai lo gede dikit kayak ini kayak bukan gue deh. Nah gue exactly ngerasain kayak gitu ya. Ya maksudnya kayak ya jadi aktor itu bukan passion gue gitu. Gue nggak menikmati itu gitu. Gue nggak menikmati side effect dari itu. Ya udah jadi kayak ya buat apa lagi lanjutin gitu. Maksudnya kayak ya lu kalau mau, mungkin orang-orang enak ya nih, enak jadi artis apa segala macam. Coba sekarang gue tanya, kalian punya teman SD kan, teman SD, teman SMP. Kalau kalian nanya gue nggak punya teman SD, nggak dikit teman SMP. Gitu. Kenapa? Karena waktu kecil gue dibuang di lokasi gitu. Jadi gue nggak ngerasain main sama teman-teman apa segala macam gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Cuman kayak ya mostly bukan passion gue. Dan ya ada beberapa personal opinion yang menurut gue jadi artis itu kurang cocok lah dengan kepribadian gue. Ya gitu sih. Kalau ya bukan sepatah dua patah kata sih kalau gue ngomong, jadi panjang ya. Sorry ya kalau misalnya panjang. Nggak, cuman kayak kalau misalnya kalian ada yang masih bingung apa masuk Filpus apa segala macam, coba kalian kuatin di kelas-kelas praktek kalian gitu. Karena ya yang tadi gue bilang gitu, kalau kalian minat ya persaingan ke depannya kan semakin berat ya. Everything will be replaced by computer eventually. Jadi ya kalian coba kuat-kuatin deh fundamental di kelas-kelas praktek gitu. Kayak dulu tuh gue ada database design. Jadi fun fact, kelas-kelas teori gue jelek kayak CD. Tapi kelas-kelas praktek gue selalu excel gitu. Kayak ya itu mungkin kayak gue sepassion itu gue kalau udah passion. Jadi kayak ya telusurin. Tapi kayak kalau kalian jadi UX research di Tokped, di Shopee atau apa ya, itu kalian dengan background ilmu perpustakaan itu sangat possible gitu. Kenapa kalian nanti akan diajarkan bahwa informasi itu memiliki memiliki hierarki gitu. Dan basically tugas mereka mencari urutan informasi yang mana yang harus dilihat pertama kali, yang mana secara behavioral. Jadi kalian akan melakukan analisis dan lain-lain gitu, dan tes dan apa testing, ada namanya
A dan B, A to B test atau kayak interview kayak FGD atau apa segala macam. Jadi kayak dari lulusan ilmu perpustakaan ini kayak not limited to be as yang nggak terbatas menjadi seorang pustakawan aja, cuman kayak kalian bisa explore option-option lain yang lebih menarik, dan kalau misalnya kalian tertarik ya gue bisa bantu dengan hal itu gitu. Karena banyak yang kayak apa ya yang lagi hot ya di dunia startup gitu. Oh, lu jadi ini aja, lo coba deh baca ini, lo coba deh ini. Nah, dan beruntungnya karena kita di Fakultas Ilmu Komunikasi, jadi kalian juga tetap dapat ilmu komunikasi. Makanya itu yang jadi ya hoki gue juga ya masuknya di Unpad ya. Karena belajar ilmu komunikasi kalian paham deh tuh sedikit teori-teori komunikasi, dan itu juga ngebantu banget untuk nge-break si informasi dan komunikasi ini. Jadi kayak ya kedepannya sih kayak gue lihat jurusan ilmu perpustakaan kalau gue paling lihat cocoknya adalah jadi UX researcher sih, dan itu kayak di mana-mana tuh lagi rame banget. Ya kalau kalian bisa desain jadi UI-nya, atau ngedesain doang. Kalau misalnya kalian lebih ke pengen mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau informasi yang ada di dalamnya, ya kalian ambil UX research. Ya ambil UX research itu kayak a good bet lah. Job that ya a good bet lah, and pays well juga, lumayan lah buat anak-anak baru lulus kan, kayak gitu. Itu sih saran gue, sama jangan ya kuliah boleh kalian senang-senang, sama jangan terlalu ya ingat aja tanggung jawabnya ngapain ya, karena saingan kalian bukan hanya teman-teman kalian satu jurusan, tapi juga jurusan di atas, jurusan di bawah, dan tentunya semua lulusan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak ya jangan terlalu lama, jangan terlalu di tengah-tengah lah kayak gitu.